Banjarbaru 61. Saya akan menceritakan tentang kisah asal mula Gunung Pranding yang berasal dari desa Lempang Pasir, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap. Cerita ini diambil dari buku cerita rakyat yang diterbitkan oleh Balai Bahasa Jawa Tengah, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemendikbud tahun 2017. Seperti ini ceritanya. Dahulu kala di puncak Gunung Slamet ada seorang ksatria yang sedang bertapa. Ksatria itu bernama Bima. Dia sangat perkasa, ibarat berotot kawan bertulang baja. Walaupun demikian, dia berwatak lugu dan jujur. Namun ada yang selalu disimpannya, yaitu amarah. Bima tidak mudah marah. Suatu hari ketika masa bertapanya baru saja selesai, ia kedatangan oleh kakek tua yang bernama Ki Drona. Hei Bima, mengapa kamu sendiri? Kamu harus bertapa dan minta petunjuk sama bapakmu. Nah, bukan tidak punya bapak. Sebenarnya Bima sudah paham kalau Ki Drona itu pembuat alias tukang bohong. Akan tetapi, mengapa Bima marah? Ya, karena Ki Drona terus-menerus berbicara tanpa dapat dihentikan. Jadi, Bima marah karena sebel harus mendengar cerita yang menjelek-jelekan orang tuanya, terutama ibundanya. Baginya, kehormatan ibu harus dijaga dan dibela hingga titik darah penghabisan. Bima diam, jantungnya bergemuruh, tangannya mengepal, otot-ototnya mulai mengencang. Bima berdiri menghampiri Ki Drona yang terus-menerus mengoceh bagai burung kelaparan. Hei Ki Drona, kamu sudah bicara apa tidak? Aku itu cuma anak seorang ibu, mamaku kan jelas. Marahan Bima sudah tertahan sekian lama menggumpal bagai bola api yang siap meledak. Diam! Bima menendang sebagian puncak Gunung Slamet ke arah selatan. Sementara itu di Pedasok, sebuah desa kecil dekat pantai selatan yang dikelilingi hutan nipah. Di sana tinggal sebuah keluarga yang sangat sederhana. Ki Supa dan Lit Supa dengan beberapa anaknya. Mereka hidup dari hasil bercocok tanam dan menangkap berbagai jenis ikan di bengawan adiraja yang mengalir di dekat rumahnya. Suatu hari, saat fajar baru saja menyingsing di ufuk timur, Ki Supa membangunkan Ki Supa dengan suara yang berat. Bangun Ki, hari sudah pagi, kami ini pergi ke sumur yuk. Ki Supa segera bangun dan menemani Nenek pergi ke sumur untuk mencuci beras. Sampainya di sumur, Ki Supa menimbakan air untuk mencuci beras. Sambil menimba air, Ki Supa melantunkan tembang berbahasa Jawa. Joko plurung, rame tapi asik, lawa-lawang luru pandelikan, drika lawang ing semune, wetan bang sulak ibun, martanda nien bangun enjing. Di tengah-tengah keasikan Ki Supa melantunkan tembang, tiba-tiba ada bundaran raksasa melayang seperti batu raksasa yang hampir menimpa mereka. Awas Nenek! Ada apa Ki? Dari mana seperti ini Ki? Seperti ini Ki? Gusti! Ki Supa menendang batu tersebut dengan sekuat tenaganya. Batu itu terpecah menjadi beberapa bagian dan terpental ke arah selatan. Namun
tersebut digunakan sebagai batu nisan tanda kuburan Ki Daning Sumba. Perumbul tersebut diberi nama Perumbul Prasuta karena Ki Daning Sumba dianggap sebagai leluhur atau orang yang pertama tinggal di perumbul tersebut. Nah, bagaimana kelanjutan pecahan yang terbentuk ke arah selatan ya teman-teman? Ternyata pecahan itu pecah menjadi 4 bagian. Pecahan terbesar jatuh di desa Karangbenda. Benda itu jatuh pada saat orang-orang berkumpul dan memanen padi di sawah. Mereka berteriak, "Allah selok!" Selok yang dimaksud berarti selak. Dalam bahasa Jawa berarti batu. Pecahan terbesar sekarang pecahan itu diberi nama Gunung Selok. Pecahan kedua jatuh bersamaan berjajar dan diberi nama Gunung Kembar. Yang satunya lagi diberi nama Gunung Sandil. Pecahan terakhir terkecil ukurannya, tepat di samping Gunung Selok, dan sekarang diberi nama Gunung Tumbang. Dari keempat gunung tersebut yang paling terkenal adalah Gunung Sandil. Dahulu kala ada seorang sesepuh yang suka bersemedi di atas bukit tersebut. Orang-orang memanggilnya Ki Ismoyo Jati. Beliau selalu menasihati para peziarah yang datang. Bagi siapapun yang datang sandi untuk suatu permintaan agar terkabul, syaratnya harus adil. Berarti kita bisa minta apa, Ki? Tentu saja semua orang percaya yang datang sandi untuk suatu permintaan syaratnya harus adil, baik kepada diri sendiri, pada orang lain maupun kepada Tuhan. Terima kasih nasihatnya, Ki. Jadi dari situlah orang-orang memanggil tempat tersebut dengan sebutan Sandil. Konon, Sandil berasal dari kata Sranane adil, yang artinya syaratnya harus adil. Sekarang tempat tersebut digunakan sebagai tempat religi oleh pemerintah daerah Kabupaten Cilacap. Nah, menarik bukan ceritanya teman-teman? Menarik. Pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita tersebut adalah berdoa dan meminta apapun hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Batu pecah dibenturkan, rusak bunga